Shalom, Shalom. selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari malam hari ini kita kembali lagi datang ke hadirat Tuhan. Kita akan merendahkan hati kita, membawa setiap pergumulan kita, membawa setiap kerinduan hati kita, ucapan syukur kita hanya pada Tuhan. Mari kita akan teduhkan hati kita. Kita akan siapkan hati kita. Ini kami Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu. Kami mau tersungkur menyembah di kaki-Mu. Dan biarlah Engkau sendiri yang menyatakan kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang setia, tetap setia dan bahkan akan selalu setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah Immanuel buat kami. Mari siapkan hati kita. Mari bawa segenap hidup kita di hadapan Tuhan. Bapakku dan hamba berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau yang menguatkan kami Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel bagi kami Tuhan. Bapakku dan kami mau menyembah-Mu Tuhan. Ku nyatakan Kau yang bertata dalam gelap, Kau sempurna, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kami mau datang Tuhan, kami mau berserah di bawah kaki-Mu Yesus. Bapakku dan hamba berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku.
kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sekali katakan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel buat kami Tuhan. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Panggil namanya Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau
hati yang merindukan Tuhan. Angkat suaramu di hadapan Tuhan. Dimanapun kita berada saat ini, angkat suaramu di hadapan Tuhan. Buka hatimu lebar-lebar untuk kehadirannya. Yesus Tuhan, sungguh Engkaulah penolong hidup kami Tuhan. Sebagai penolong dalam kesesakan, janji-Mu terbukti dalam hidup kami. Engkau yang mempertahankan hidup kami Tuhan. Bahkan kalau kami ada hari ini, semuanya hanya karena kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau tetapkan hati kami untuk tetap menyembah-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang tetap bersama dengan kami, apapun keadaan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku melihat ada mujizat masih terjadi. Amin. Selama Kau besertaku, ku percaya ada mujizat setiap hari. Yes, amin Tuhan. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku melihat ada mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku percaya ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembah-Mu, ku melihat bahwa mujizat masih terjadi.
Kami percaya Tuhan, saat kami menyembah Engkau, kami akan melihat penyertaan-Mu selalu baru buat kami setiap hari Tuhan. Amin. Engkau Allah yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Sungguh kami bangga kami memiliki Allah yang luar biasa. Allah yang tidak pernah melepaskan kehidupan kami dari tangan-Mu Tuhan. Dan biarlah malam hari ini setiap kami rindu mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan yang berbicara buat setiap kami. Mari Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kami, jamah hati kami, agar kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau siapkan telinga kami mau siapkan hati kami yang terbaik, agar kebenaran-Mu tumbuh di dalam hati kami. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Saya percaya bahwa hari-hari ini hari-hari yang luar biasa, saat-saat yang tepat buat setiap kita untuk kita kembali mendekat kepada Tuhan. Saya percaya bahwa dunia sedang berada di dalam kesusahan yang besar, ada pandemi, dan saya melihat hampir semua segi kehidupan manusia mulai goyah gitu ya, mulai dilanda dengan kesusahan. Kalau dunia mengenal yang namanya istilah humor gelap atau dark comedy untuk mengatasi kesusahan di dalam kehidupan mereka. Ada yang namanya dark comedy atau humor gelap, ini adalah sebuah tindakan atau sebuah hal yang menyenangkan, hal yang lucu yang dibuat oleh manusia untuk menyikapi tragedi yang ada di dalam kehidupan manusia. Jadi orang-orang yang terlibat dalam dark comedy ini memandang setiap tragedi dalam kehidupan manusia itu bukan dari sisi negatif, tapi mereka mencoba menertawakan tragedi itu untuk kemudian bisa timbul optimisme di dalam hidup mereka. Kemudian mereka punya semangat yang baru untuk menjalani kehidupan. Namun yang menjadi pertanyaannya, waktu dunia mengenal yang namanya humor gelap atau dark comedy, mereka menertawakan tragedi yang ada, apa yang seharusnya anak Tuhan kerjakan? Apa yang seharusnya kita lakukan gitu? Waktu dunia mengenal dark comedy, apa yang seharusnya anak-anak Tuhan lakukan? Malam hari ini kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan, seorang nabi Tuhan yang mengalami kesusahan yang bertubi-tubi dalam kehidupannya, namun dia tetap percaya pada kebenaran firman Tuhan. Kita buka sama-sama Alkitab kita, sebuah ayat yang terkenal di Habakuk 3. Habakuk 3 ayat 17 sampai yang ke-18. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Habakuk 3 ayat 17 dan 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Nabi Habakuk di dalam kitab Habakuk 3 mengatakan bahwa sekalipun pohon ara tidak berbunga. Jadi waktu itu di bangsa Israel, pohon yang paling banyak ditemukan adalah pohon ara di bangsa Israel. Di situ dikatakan walau sekalipun pohon ara tidak berbunga, hal-hal yang nampaknya sudah biasa kita jumpai di dalam hidup kita. Mungkin kita menikmati berkat-berkat yang nampaknya biasa-biasa saja, setiap hari kita alami itu. Tapi kalau suatu saat Tuhan izinkan berkat itu tidak kita terima. Nabi Habakuk mengatakan sekalipun pohon ara yang banyak dijumpai itu tidak berbunga. Kemudian dilanjutkan dengan pohon anggur tidak berbuah. Hasil pohon zaitun mengecewakan. Pohon-pohon yang menunjukkan kemewahan dalam kehidupan bangsa Israel. Mungkin hal-hal yang selama ini kita banggakan, hal-hal yang mewah yang kita miliki. Kita punya harta yang kita banggakan. Mungkin suatu saat itu Tuhan izinkan hilang dari kehidupan kita. Sesuatu yang selama ini menjadi kebanggaan dalam hidup kita. Namun Tuhan izinkan hilang. Apa yang menjadi respon kita? Selanjutnya dikatakan sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Apa yang kita lakukan? Apa yang menjadi respon kita saat keadaan menjadi sangat sulit? Bahkan mungkin kita kekurangan bahan makanan. Apa yang kita lakukan? Nabi Habakuk mengatakan, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan,
beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Artinya di tengah-tengah tekanan yang sangat sulit, di tengah-tengah tekanan yang sangat mendesak, Nabi Habakuk mengatakan, aku akan tetap bersuka cita. Aku akan beria-ria di hadapan Tuhan. Sukacita tidak dipengaruhi oleh apa yang ada di luar kita. Waktu kondisi baik ataupun waktu kondisi buruk. Seharusnya sukacita di dalam Tuhan itu akan tetap ada. Sukacita adalah sebuah keputusan. Kalau hal-hal yang ada di luar kita itu memengaruhi hati kita, itu belum bisa dikatakan sukacita. Itu hanyalah kegembiraan. Namun sukacita itu tidak dipengaruhi oleh keadaan sekitar kita. Sukacita itu adalah keputusan kita saat kita mengerti apa rencana Tuhan. Maka disitulah sukacita yang sejati akan kita alami setiap hari. Nabi Habakuk mencatat Habakuk 3 ini bukan dalam kondisi yang baik. Bukan dalam kondisi yang biasa-biasa saja kemudian dia membuat sebuah puisi yang dramatis, bukan. Latar belakangnya Nabi Habakuk, saya akan sampaikan sekilas. Nabi Habakuk hidup pada zaman Raja Yosia, raja yang membawa perubahan besar di dalam kehidupan bangsa Israel. Raja yang taat kepada Tuhan, membawa bangsa Israel kembali kepada Tuhan. Dan rakyat bangsa Israel percaya bahwa Tuhan akan memulihkan lewat Yosia. Namun yang terjadi bukan seperti yang mereka pikirkan. Suatu saat Raja Yosia berperang melawan Raja Mesir, Firaun Neko, dan Raja Yosia dikalahkan. Dalam pertempuran itu Raja Yosia tewas. Kemudian bangsa Israel mengangkat penggantinya, dan penggantinya pun tewas oleh Raja Mesir. Kemudian diganti lagi Raja Mesir mengangkat seorang raja yang tidak takut akan Tuhan, Raja Yoyakim. Raja Mesir memungut pajak yang sangat besar kepada bangsa Israel, dan Raja Yoyakim ini menekan dengan luar biasa keadaan bangsa Israel. Dan di tengah-tengah tekanan itu Nabi Habakuk mencatat setiap kitabnya. Di tengah-tengah penderitaan yang luar biasa. Berapa bulan kemudian, 3 tahun kemudian ada bangsa yang menjajah bangsa Israel kembali, bukan dari Mesir, dari kerajaan Babel. Dijajah kembali, diperas kembali. Dan kemudian Raja Yoyakim mencoba memberontak, tapi gagal. Dan kita tahu bahwa dari penjajahan demi penjajahan, kegagalan bangsa Israel demi kegagalan, kita bisa mengerti bahwa kondisi waktu itu sangat-sangat tidak mengenakan. Di bawah tekanan, di bawah tekanan, di bawah tekanan. Ada penderitaan yang luar biasa yang dialami bangsa Israel. Dan itu pun dialami oleh Nabi Habakuk. Di tengah-tengah penderitaan yang luar biasa, Nabi Habakuk mencatat bahwa aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Sebuah kalimat yang luar biasa, sebuah keputusan yang luar biasa yang diambil oleh Nabi Habakuk, di mana di tengah-tengah penderitaan, dia memilih untuk bersuka cita. Mungkin saat ini ada di antara jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan yang luar biasa, ada rekan-rekan yang mengalami kesusahan, mengalami dampak dari pandemi ini. Namun firman Tuhan malam hari ini mengajarkan, mari kita tetap bersuka cita. Sukacita kita tidak boleh dipengaruhi oleh keadaan sekitar kita. Namun saat kita dekat dengan Tuhan, maka sukacita itu akan Tuhan berikan setiap hari dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah sekarang, bagaimana cara kita supaya kita bisa memiliki sukacita setiap hari? Di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah penderitaan, bagaimana kita bisa tetap bersuka cita? Kita akan buka di Habakuk 2. Ada 2 hal yang akan saya sampaikan malam hari ini. Yang pertama, di ayat yang pertama, Habakuk 2 ayat pertama, di situ ditulis, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Agar kita memiliki sukacita di tengah-tengah penderitaan, hal pertama yang perlu kita kerjakan adalah kembali bangun keintiman kita dengan
Tuhan. Di tengah-tengah penderitaan Nabi Habakuk mengatakan, aku akan berdiri di tempat pengintaianku. Masuk ke dalam ruang doa kita. Masuk ke dalam tempat di mana kita bisa bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Kemudian dikatakan dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Seringkali orang percaya gagal untuk bisa mendengar suara Tuhan karena kurang mau menantikan jawaban Tuhan. Waktu kita berdoa dan jawaban Tuhan seakan-akan belum datang, kita mulai sibuk dengan apa yang bisa kita lakukan. Kita mulai sibuk mencari jalan keluar sendiri. Namun firman Tuhan mengajarkan kita, ayo nantikan Tuhan, nantikan perintahnya, bangun kembali hubungan kita dengan Tuhan. Bangun kembali keintiman kita dengan Tuhan. Waktu-waktu doa yang mungkin saat ini mulai kendor, saat-saat kita mulai menyembah Tuhan secara pribadi, yang mungkin mulai kendor, mari kita perbaiki kembali. Saya percaya dunia tidak bisa memberikan sukacita kepada kita. Dunia hanya bisa memberikan kegembiraan. Namun sukacita yang pribadi kita dapatkan waktu kita kembali mendekat kepada Tuhan. Waktu kita memiliki hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Disitulah Tuhan akan memberikan sukacitanya buat kita. Amin. Hal kedua yang perlu kita lakukan, kita sama-sama baca di ayat yang keempat. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Menarik untuk membaca firman Tuhan ini, saya akan mencoba membacakannya dari versi yang lain, versi firman Allah yang hidup. Di situ dikatakan seperti ini. Perhatikan ini, orang-orang yang jahat hanya percaya kepada dirinya sendiri. Seperti halnya orang-orang Kasdim dan mereka gagal. Tetapi orang-orang benar hidup oleh iman. Mereka hidup karena mempercayakan diri kepadaku. Iman percaya yang dikatakan Habakuk di ayat ini, yang Tuhan firmankan kepada Habakuk di ayat yang keempat ini, bukan hanya sekedar beriman, sekedar percaya. Namun yang dikatakan adalah kepada siapa kita mempercayakan diri kita. Banyak orang yang punya kemampuan, banyak orang yang punya kepandaian, kemudian mulai mempercayakan hidupnya di dalam kemampuannya sendiri, di dalam kecakapannya sendiri. Banyak orang yang jatuh karena mereka mempercayakan hidupnya pada orang-orang di sekitarnya, relasinya, kekayaannya, keluarganya, dan akhirnya mereka gagal. Tetapi firman Tuhan mengatakan, Tuhan rindu bahwa kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya. Mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan akan tampak sangat jelas saat kita diperhadapkan pada suatu keadaan di mana Tuhan menginginkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Waktu Tuhan ingin kita keluar dari zona nyaman, namun kita merasa bahwa ini zona nyamanku, ini zona nyaman yang sudah bertahun-tahun aku nikmati, aku tidak mau keluar. Disitulah kepada siapa kita mempercayakan diri, itu akan sangat terlihat dengan jelas. Dan waktu kita rindu, kita punya sukacita yang sejati yang Tuhan berikan, maka firman Tuhan ingin agar kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita boleh punya cita-cita, kita harus punya harapan. Namun percayakan diri kita sepenuhnya pada rencana Tuhan. Waktu Tuhan ingin merubah rencana hidup kita yang kita buat secara pribadi, ayo kita sama-sama ikut dengan rencana Tuhan. Apapun yang Tuhan mau kita kerjakan, ayo kita mau melangkah bersama dengan Tuhan. Saya percaya walaupun mungkin kondisinya sangat sulit, namun saat kita berjalan di dalam rencana Tuhan, kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya pada Tuhan, maka Tuhan berjanji akan memberikan penyertaan buat hidup kita. Ada dua hal yang kita pelajari malam hari ini. Bagaimana
supaya kita mendapatkan sukacita yang baru setiap hari. Yang pertama, ayo bangun mesbah kita, hubungan pribadi dengan Tuhan. Waktu-waktu intim, waktu-waktu saat teduh kita bangun kembali. Dan yang kedua adalah percayakan hidup kita sepenuhnya pada Tuhan. Saya percaya saat kita melakukan dua hal ini, seperti yang Nabi Habakuk katakan, di tengah-tengah kondisi seperti apapun, di tengah-tengah penderitaan seperti apapun, kita akan tetap bisa bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Saya undang singer dan WL maju ke depan, kita akan sama-sama menaikkan pujian Yesus sukacitaku. Biar pujian ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mari kita sama-sama meletakkan harapan kita kepada Tuhan, sukacita kita di dalam Tuhan. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, kau sangat terbukti. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, kau sangat terbukti. Hati kami mau bersuka Tuhan, hatiku bersuka, memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka, memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Katakan, hati kami bersuka Tuhan, hatiku bersuka, memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam. Hati kami bersuka, hatiku bersuka, memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Biarlah pujian ini boleh menjadi kekuatan dan rema dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa dunia
tidak bisa memberikan sukacita yang sejati. Hanya dari Engkau saja Tuhan sukacita yang sejati kami dapatkan. Karena itu biarlah di dalam keadaan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami mau percaya bahwa sukacita kami hanya ada di dalam Engkau Tuhan. Kami rindu kami boleh memperbaiki kembali mesbah rohani kami. Kami rindu boleh kembali mempercayakan hidup kami ke dalam Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau tidak pernah memberikan rancangan yang buruk dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang menyediakan rencana yang terbaik. Bahkan waktumu selalu yang terbaik dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah melalui masa-masa yang sulit ini kami boleh tetap bersukacita di dalam Engkau. Mengerjakan hal-hal yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur biar Tuhan yang terus mengingatkan kami akan firman yang kami dengar malam hari ini. Kami mau tetap bersukacita di dalam keadaan apapun. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Dan biarlah firman ini tidak hanya kita dengar saja, tapi kita mau dan rela untuk melakukannya, sehingga firman ini berbuah-buah dalam hidup kita. Kalau kita sudah diberkati dengan banyak hal yang terbaik, maka kita juga punya kesempatan untuk memberkati pekerjaan Tuhan di gereja ini. Bapak Ibu bisa transfer ke nomor rekening yang ada di layar, dan kita akan sama-sama mempergunakan persembahan Bapak Ibu untuk kelancaran pekerjaan Tuhan, dan sekali lagi tujuannya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari sekali lagi saya akan undang kita semua bangkit berdiri, kita akan sama-sama datang kembali pada Tuhan. Kita akan akhiri ibadah intimate worship praise kita malam hari ini. Kau yang menguatkan kami Tuhan. Kau kuatkan Aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. sekali lagi katakan kau kuatkan. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Kami sungguh bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, untuk penyertaan Tuhan, bahkan Tuhan rema yang Kau berikan buat kami. Biar sukacita kami boleh berlimpah-limpah, dan justru dinyatakan di masa-masa sukar seperti ini Tuhan. Orang dunia boleh bersukacita ketika mereka memiliki keadaan yang gembira. Tapi malam ini Engkau ajar kami untuk bersukacita dalam segala keadaan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, karena kami tahu Tuhan Yesus, apapun yang terjadi dalam kendali-Mu semuanya. Dan kami percaya bahwa Engkau gembala kami yang baik, yang akan bawa kami ke padang rumput yang hijau dan air yang tenang ya Tuhan.
Kuatkan setiap jemaat-Mu yang hari ini di rumah. Bahkan yang Tuhan, orang-orang yang melihat tayangan ini. Apapun keadaan kami malam ini, apapun keadaan hati kami malam ini, bahwa Engkau sanggup merubahkan semuanya Tuhan. Asal kami punya sukacita kami, asal kami sungguh-sungguh Tuhan menaruh harap dengan Engkau, semuanya akan terjadi sesuai dengan kehendak rencana-Mu yang terbaik bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, malam ini kami angkat tangan kami bersama-sama malam hari ini. Dan biarlah malam hari ini berkat rahmat Tuhan yang sempurna akan bagi bagian kita semuanya. Biarlah diberkatilah suami, istri, anak-anak-Mu, kedua orang tuamu, kedua mertuamu. Diberkatilah orang-orang yang tinggal dalam rumah-Mu. Diberkatilah oleh Tuhan pekerjaan-Mu. Diberkatilah bakul adonan-Mu. Diberkatilah kesehatan-Mu oleh Tuhan. Dan diberi keluar masuk-Mu oleh Dia. Dan biarlah sekarang Tuhan kasih sayang dan damai Tuhan kita Yesus Kristus yang melampaui segala akal akan memberi dalam hati pikiran kita. Sehingga kami mampu bersuka cita. Kami mampu memberikan kasih kami kepada orang-orang lain. Dan kami tahu damai yang Kau berikan tidak seperti yang dunia berikan. Terima kasih Bapa, dan biarlah pimpinan Tuhan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai malam hari ini sampai merata Tuhan datang kali kedua. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Sampai berjumpa dalam hari Minggu nanti, ibadah raya yang akan kita adakan. Tuhan Yesus berkati.